semua, jumpa lagi dengan saya Amelia Widianti dalam channel Belajar Bareng, Belajar Asik Teori Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 teori komunikasi yang pastinya keren banget. Teori yang pertama yaitu teori penetrasi sosial. Teori ini dikembangkan oleh psikolog sosial Irwin Altman dan juga Dalmas Taylor yang menjelaskan kedekatan hubungan berkembang. Nah, terdapat 4 asumsi dasar. Asumsi yang pertama yaitu komunikasi relasional di antara orang-orang dimulai dari tingkat yang agak dangkal. Asumsi yang kedua berkaitan dengan prediktibilitas, kemajuan dalam sebuah hubungan cukup sistematis dan diduga beberapa orang mengalami kesulitan dengan masalah ini. Asumsi yang ketiga yaitu berkaitan dengan pembangunan hubungan termasuk depenetrasi dan dapat mengakibatkan pembubaran. Asumsi yang keempat yaitu pengungkapan diri merupakan inti dari pengembangan hubungan. Nah, terdapat 4 tahap dalam penetrasi sosial. Tahap pertama yaitu orientasi sesuai dengan asumsi 1, komunikasi relasional dimulai dari tingkat yang agak dangkal, kemudian lanjut ke tahap pertukaran afektif eksploratif di mana masing-masing sudah mulai mengungkapkan identitasnya. Kemudian lanjut lagi ke tahap pertukaran afektif di mana sudah mulai ada obrolan dan pengambilan keputusan secara spontan. Kemudian mencapai tahap pertukaran stabil di mana keterbukaan dan juga kespontanan ini sudah mencapai tahap yang tinggi. Contoh kasus yang sesuai yaitu ketika Arka dan Kia menonton teater Lingkar di Semarang dan kemudian mereka mulai berkenalan dan mengobrol basa-basi mengenai teater. Tahap ini disebut dengan tahap orientasi. Kemudian ternyata keduanya berlanjut mengobrol di WhatsApp dan saling membicarakan rutinitas satu sama lain seperti Kia yang suka membaca novel dan juga Arka yang setiap minggunya harus pergi ke Semarang. Nah, tahap ini disebut dengan tahap pertukaran afektif eksploratif. Namun karena kedekatannya hanya berlangsung beberapa saat saja, keduanya belum bisa mengobrol atau mengambil keputusan secara spontan, yang artinya mereka belum masuk ke tahap pertukaran afektif. Berikutnya, teori yang kedua yaitu teori retorika yang dikembangkan oleh Aristoteles. Teori ini menjelaskan seni berbicara, menyusun kata-kata, bagaimana cara menyampaikan pesan kepada halayak, dan juga bagaimana agar halayak ini dapat terpersuasi oleh pesan yang kita sampaikan. Nah, terdapat 2 asumsi dasar dalam teori ini. Asumsi yang pertama yaitu pembicara yang efektif harus menyesuaikan dengan halayaknya. Asumsi yang kedua yaitu pembicara yang efektif harus menyampaikan bukti-bukti nyata dalam presentasinya. Contoh kasus yang sesuai dengan teori ini yaitu Najwa yang berhasil menjadi pembicara yang efektif. Siapa yang tidak tahu dengan tokoh Najwa Shihab? Ia selalu berhasil menyampaikan pidatonya yang mudah diterima dan selalu disertai dengan bukti-bukti nyata. Najwa Shihab juga terkenal akan integritasnya sehingga sudah diyakini kebenaran dari apa yang ia sampaikan. Najwa juga selalu menyesuaikan dengan audiensnya, seperti misalnya tidak menggunakan bahasa yang terlalu formal dan menggunakan pakaian yang santai ketika memberikan materi kepada para mahasiswa. Teori yang terakhir yaitu teori determinasi komunikasi yang dikemukakan oleh tokoh filsuf terkenal yaitu Mike Luhan. Teori ini menjelaskan mengenai peran media dan proses komunikasinya yang berpengaruh terhadap persepsi, perasaan, emosi, dan nilai manusia. 3 asumsi dasar dalam teori ini. Asumsi yang pertama yaitu media mempengaruhi hampir seluruh aspek dalam tindak tanduk masyarakat. Asumsi yang kedua yaitu media mempengaruhi persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman-pengalaman kita. Dan asumsi yang ketiga yaitu media mempersatukan seluruh dunia. Contoh kasus yang sesuai dengan teori ini yaitu masuknya budaya asing seperti K-pop ke ranah internasional. K-pop merupakan budaya asli Korea Selatan yang akibat perkembangan media dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dari belahan dunia. Namun terdapat dampak negatif dari budaya asing yang mulai masuk ke Indonesia ini, yaitu misalnya masyarakat Indonesia yang mulai acuh tak acuh dengan budaya lokalnya karena menjadikan K-pop ini sebagai kiblatnya. Bahkan beberapa industri kecantikan juga sudah mulai menggunakan artis atau idol K-pop ini sebagai brand ambassador untuk menarik minat pembeli. Nah, hal ini sangat menunjukkan bahwa budaya asing K-pop ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai teori komunikasi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!